Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Immanuel Parasiono Bantobing dengan NIM 11S24035. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus yang ada pada praktikum 5, yaitu ekspresi rekursif. Di mana tujuan saya dalam praktikum kali ini adalah mampu memahami dan mengimplementasikan ekspresi rekursif ke dalam bahasa pemrograman Haskell. Jadi, pada praktikum 5 ini, ada 3 studi kasus yang akan diselesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Haskell, di mana studi kasus yang pertama itu adalah faktorial. Fungsi faktorial n menerima masukan sebuah bilangan bulat n dan mengembalikan nilai dari n faktorial. Fungsi menyelesaikan faktorial dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 faktorial dengan basis n sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi, yang pertama-tama kita membuat file dengan nama p5sk1.hs. Kita masuk ke VS Code-nya, jadi sudah ada file baru dan sudah berisi kode pemrogramannya. Jadi kode pemrograman yang dibuat adalah sesuai dengan instruksi tadi, bahwa akan diinput satu bilangan bulat dan akan dikembalikan lagi atau outputnya itu adalah bilangan bulat juga. Di mana faktorial 0 sama dengan 1, faktorial n sama dengan if n lebih besar 0, maka then n dikali faktorial n dikurang 1. Maka uh, untuk menjalankannya, main IO ini artinya input output, di mana main sama dengan do, lalu inputnya, inputnya tadi bilangan integer itu akan dibaca dan akan dikembalikan lagi atau outputnya bilangan bulat lagi. Let faktor sama dengan factorial input dan akan mengeluarkan puts statement ini. Dollar ini adalah untuk mengunci hasilnya nanti supaya tidak salah, supaya hasilnya akurat begitu. Jadi untuk membuktikannya kita harus melakukan compile dan run. Di mana untuk melakukan compile dan run-nya kita buat ghc min o p5 sk1 sesuai dengan file yang ingin kita buktikan. Lalu p5 sk1.hs. Nah, kalau sudah bisa, kita panggil lagi p5 sk1-nya. Nah, kembali kepada modul. Di sini, jika kita menginput bilangan integernya 5, maka outputnya adalah faktorial 5 sama dengan 120. Mari kita coba. Kita masukkan inputnya 5, dan ya, faktorial 5 sama dengan 120, sesuai dengan hasil yang diharapkan pada modul. Selanjutnya kita beralih ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua itu adalah pangkat. Fungsi pangkat AN menerima masukan dua buah bilangan bulat A dan N dan mengembalikan nilai dari AN tersebut. Fungsi fungsi menyelesaikan perpangkatan dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah AN sama dengan A dikali A, N dikurang 1 dengan basis A 0 sama dengan 1. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini, kita buat filenya p5sk2.hs. Kembali ke VS Code-nya, sudah ada file baru dan berisi kode pemrogramannya seperti ini. Jadi, kode pemrogramannya itu sesuai dengan modul tadi. Uh, Menginput dua buah bilangan bulat, yaitu A dan N, dan mengembalikan bilangan bulat lagi dari si AN tadi. Jadi ada 3 ini, integer, 1, 2, 3. Nah, lalu pangkat A 0 sama dengan 1. Pangkat AN sama dengan if N lebih besar 0, dan A pangkat A kali N dikurang 1. Lalu untuk memunculkan outputnya, untuk menjalankannya, kita buat main IO. Artinya input output, main sama dengan do. Lalu number one, number two-nya, atau AN-nya tadi akan dibaca dan akan dikeluarkan. Nah, hasilnya itu adalah pangkat dari num1 dan num2 yang kita input tadi. Lalu akan dihasilkan dan akan dikunci hasilnya nanti. Jadi, untuk menjalankannya, kita compile dan run p5sk2 p5sk2.hs. Nah, kalau sudah berhasil, kita masukkan input sesuai dengan hasil yang diharapkan pada modul. Nah, jika kita menginput
bilangan integer 2 dan 5, maka outputnya adalah pangkat 2, 5 sama dengan 32. Apakah sesuai? Mari kita coba. Kita panggil P5 SK2-nya. Kita input 2 dan 2 dan 5. Dan benar, 2, 5 pangkat 2 dan 5 itu adalah 32. Sesuai dengan hasil yang diharapkan pada modul P5 SK2. Selanjutnya kita beralih ke studi kasus yang ketiga. Studi kasus yang ketiga adalah Fibonacci. Fungsi Fibonacci ABN yang menerima masukan 3 buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan suku kedua dari deret Fibonacci, dan fungsi mengembalikan nilai dari suku ke N dari deret Fibonacci. Fungsi menyelesaikan deret Fibonacci dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah Fn sama dengan F, N dikurang 1 ditambah F, N dikurang 2. Dengan basis N sama dengan 1, maka hasilnya A, atau N sama dengan 2, maka hasilnya B. Sebelumnya, hasil yang diharapkan pada modul itu salah karena ini adalah untuk faktorial. Jadi kita berfokus pada yang ini. Diketahui bahwa ABN, jika N-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah B. Jika N sama dengan 1, maka hasilnya A. Mari kita lakukan compile dan run di VS Code-nya. Kita buat filenya dengan nama P5SK3 untuk studi kasus yang ketiga, Fibonacci. Dan untuk kode pemrogramannya seperti ini, bahwa tadi ada ABN, berarti A, B, dan N itu adalah bilangan bulat, maka dibuat integer, 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 dan hasilnya juga akan bilangan bulat, yaitu integer juga. Maka Fibonacci AB1 sama dengan A, Fibonacci AB2 sama dengan B. Fibonacci ABN sama dengan Fibonacci AB, N dikurang 1 ditambah Fibonacci AB, N dikurang 2. Lalu untuk menjalankannya, main sama dengan IO, input output, main sama dengan do, di mana AB dan N akan dibaca dan akan uh, outputnya itu bilangan bulat juga seperti yang ini tadi, akan dikunci hasilnya supaya tidak salah. Lalu kita panggil, kita compile dan run P5SK3 P5SK3.hs. Nah, kalau sudah bisa P5SK3, nah kita coba dengan bilangan 0, 1, 2. Benar, hasilnya adalah 1. Mengapa? Karena sesuai pada modul tadi, jika N sama dengan 2, hasilnya adalah B dengan A, B, N. Kalau kita lihat di sini, kita bayangkan A, B, N. Di mana N-nya sama dengan N-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah B. B-nya adalah 1. Jadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi kesimpulannya, saya telah berhasil menyelesaikan ketiga studi kasus, yaitu faktorial, pangkat, dan Fibonacci, dan kode pemrogramannya sudah dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih.